Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaatun, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Masih Surakarta semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Pada dasarnya, hukum dan masyarakat itu memiliki fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan hukum dalam masyarakat memiliki 3 fungsi peran utama, yaitu yang pertama sebagai fungsi sarana kontrol sosial, yang kedua sebagai sarana untuk memfasilitasi proses interaksi sosial, dan yang ketiga adalah sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Hukum dan masyarakat saling berkaitan sebab hukum sendiri bertujuan untuk menertibkan masyarakat, sementara masyarakat adalah yang bertugas untuk menjalankan hukum guna mewujudkan ketertiban sosial. Sebagaimana dalam kasus-kasus yang sering kali mencuat di sosial media belakangan ini adalah pelecehan seksual ya teman-teman, dimana kita bisa jumpai kasus tersebut di berbagai media, baik itu internet maupun di surat kabar itu sendiri. Nah, pasti juga teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya apa sih pelecehan seksual itu sendiri? Berdasarkan pasal 289 KUHP menyatakan bahwasannya barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, pada dasarnya sendiri pelecehan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat 2 KUHP. Selain itu juga ada pada pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu juga kita sempat melihat banyak sekali kasus-kasus terkait pelecehan seksual bahkan sampai dengan pemerkosaan. Belum lama juga kita dapat informasi bahwasannya sebanyak 13 seorang perempuan berhasil dilecehkan oleh seorang ustadz. Kemudian belum jauh dari itu juga ada pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara mengedit foto korban dan ditelanjangi kemudian dikirimkan di grup Telegram. Hal demikian jelas melanggar norma juga privasi seseorang. Juga selain itu akan berdampak pada psikis seseorang yang mengalami traumatis akibat dari pelecehan seksual itu sendiri. Hukum sudah mengatur sedemikian rupa terkait kasus yang terjadi pada masyarakat mengenai pelecehan seksual, di mana orang yang melakukan hal tersebut akan dipidana paling lama adalah 9 tahun. Akan tetapi di masyarakat ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, bukti nyatanya mereka tidak berani menyuarakan apa yang mereka rasakan, bahkan cenderung sebisa mungkin menutup aib yang dialami karena pelecehan seksual dianggap sebagai aib bagi seseorang yang mengalami hal tersebut. Selain itu juga masyarakat menganggap bahwasannya pelecehan seksual bisa terjadi karena si korban tidak mampu memberikan penolakan sehingga pelecehan tersebut terjadi pada korban. Padahal pada dasarnya pelecehan seksual itu sendiri dilakukan dengan cara memaksa sehingga korban dalam keadaan tak berdaya untuk melakukan penolakan. Dengan adanya peraturan-peraturan yang membahas mengenai pelecehan seksual tersebut, masyarakat setidaknya masih memiliki rasa aman untuk bisa menyuarakan apa yang telah dialaminya. Hukum dan masyarakat sendiri memiliki hubungan timbal baik, yang ini di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Karena hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat pengendali dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menetapkan tingkah laku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga akan tercipta ketertiban sosial dan bisa membantu untuk mewujudkan bagaimana hukum tersebut bisa diterapkan dalam masyarakat tanpa adanya penolakan dan sama-sama menjunjung tinggi agar hukum tersebut dapat ditegakkan.
Sebab pada dasarnya semua persoalan yang ada di masyarakat hendaknya bisa diselesaikan dalam jalur hukum, baik dalam hukum norma, agama, sosial, maupun budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.